Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danar Wicaksono, SMS, selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Pelindungan Tanaman, dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Fadli dengan NIM 134200145 sebagai moderator presentasi ini. Kali ini kita akan mempresentasikan materi dengan judul Analisis Vegetasi dan Pengolahan Gulma. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Eni Nurfatona dengan NIM akhir 141, Idwa Rohmat Fatoni dengan NIM 142, Mutiara Aulia Rahmawati dengan NIM 143, Erviana Revi Oktavia dengan NIM 144, dan saya sendiri Muhammad Anas Fadi dengan NIM 145. Berikutnya adalah selanjutnya presentasi akan kami mulai. Kepada pemapar materi, saya persilahkan. Analisis vegetasi. Vegetasi dapat diartikan sebagai komunitas tumbuhan yang menemati suatu ekosistem. Komposisi vegetasi sering berubah seiring dengan berjalannya waktu, perubahan iklim, dan aktivitas manusia. Perubahan vegetasi ini mendorong perlu dilakukannya analisis vegetasi. Analisis vegetasi merupakan suatu cara untuk menemukan komposisi jenis vegetasi dari yang paling dominan hingga tidak dominan. Keadaan vegetasi yang diamati berupa bentuk vegetasi seperti rumput, semak rendah, tumbuh menjalar, herba, maupun tumbuhan dalam hamparan yang luas. Dalam kaitannya dengan gulma, analisis vegetasi digunakan untuk mengetahui gulma-gulma yang memiliki kemampuan tinggi dalam penguasaan sarana tumbuh dan ruang hidup. Penguasaan sarana tumbuh pada umumnya menentukan gulma tersebut penting atau tidak. Tujuan analisis vegetasi gulma. 1. Untuk mengetahui vegetasi gulma yang ada secara detail dari macam spesies, jumlah, bobot, dan frekuensi. 2. Menentukan komunitas atau masyarakat gulma di lapangan. 3. Menentukan gulma dominan dan kodominan. 4. Menentukan koefisien komunitas atau keragaman gulma. Dan yang terakhir, menentukan cara pengendalian yang tepat. Gulma semusim dikendalikan sebelum berbunga, gulma tahunan dikendalikan secara periodik dengan herbisida, sistematik pada saat pertumbuhan aktif. Baik, saya akan melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara Aulia Rahmawati dengan NIM 134210143. Selanjutnya ada metode analisis vegetasi. Yang pertama ada metode estimasi visual. Pengamatan dilakukan pada titik tertentu yang selalu tetap letaknya. Besaran yang dihitung berupa dominasi yang dinyatakan dalam presentase penyebaran. Estimasi visual dilakukan berdasarkan pengamatan visual atau dengan cara melihat dan menduga parameter gulma yang akan diamati. Metode estimasi visual memiliki kelemahan yaitu hanya layak dilakukan oleh orang yang berpengalaman. Yang kedua ada metode kuadrat. Kuadrat adalah suatu ukuran luas yang dinyatakan dalam satuan kuadrat, misalnya meter kuadrat, sentimeter kuadrat, dan sebagainya. Tetapi bentuk petak contoh dapat berupa segi empat atau kuadrat, segi panjang, atau sebuah lingkaran. Dalam pelaksanaan di lapangan sering digunakan bujur sangkar. Yang ketiga ada metode garis. Metode garis atau rintisan adalah petak contoh memanjang, diletakkan di atas sebuah komunitas vegetasi. Alat yang digunakan adalah pita meteran 15-25 meter. Disebut sebagai garis rintisan atau rintisan saja. Jika pita meteran diletakkan di atas vegetasi yang diukur, maka panjang kelompok masing-masing vegetasi dapat diukur. Yang terakhir ada metode titik. Metode titik merupakan suatu variasi metode kuadrat. Jika sebuah kuadrat diperkecil sampai titik tidak terhingga, akan menjadi titik. Metode titik efektif untuk sampling vegetasi yang rendah, rapat, dan membentuk anyaman yang tidak jelas batas satu dengan yang lainnya. Ujung titik memungkinkan menunjuk secara tepat setiap jenis, meskipun dalam suatu populasi yang sangat rapat.
Baik, akan saya lanjutkan. Perkenalkan, saya Heni Nurfatona dengan NIM 141. Data yang diamati dalam analisis vegetasi dapat berupa kuantitatif dan juga kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil penjabaran dan pengamatan tiap petak contoh di lapangan. Parameter dalam analisis vegetasi yang digunakan adalah yang pertama, persentase penyebaran. Selain dinyatakan dalam persen, luas penyebaran komponen vegetasi sering diubah ke dalam 5 hingga 10 kelas skala abundansi. Yang kedua adalah kerapatan. Kerapatan atau densitas adalah jumlah individu suatu spesies per unit area. Yang ketiga adalah dominansi. Dominansi dalam pengertian ekologi vegetasi dapat merujuk pada penutupan atau cover, basal area atau luas penampang melintang batang, produktivitas, dan biomasa. Yang keempat adalah frekuensi. Frekuensi adalah jumlah petak contoh di mana ditemukannya spesies tersebut dari sejumlah petak contoh yang dibuat. Biasanya frekuensi dinyatakan dalam besaran persentase. Kemudian data kualitatif. Data kualitatif menunjukkan bagaimana suatu jenis tersebar dan berkelompok, stratifikasinya, periodisitas, dan sebagainya. Data kualitatif diperoleh dari pengamatan lapangan berdasarkan pengamalan yang luas. Indeks nilai penting ekologi adalah nilai yang menunjukkan tingkat peranan berbagai jenis tumbuhan pada suatu ekosistem. Nilai penting ini diperoleh dari jumlah densitas relatif, frekuensi relatif, dan juga dominansi relatif. Selanjutnya adalah pengelolaan gulma. Pengelolaan gulma adalah usaha yang dilakukan untuk menekan laju perkembangbiakan gulma agar tidak mengganggu tanaman budidaya. Pengelolaan harus dilakukan pada waktu yang tepat sehingga biaya, waktu, dan tenaga dapat lebih hemat. Waktu yang tepat untuk mengendalikan gulma adalah waktu periode kritis tanaman, yaitu periode di mana tanaman sangat peka terhadap faktor lingkungan. Periode ini biasanya terjadi pada umur 1/4 atau 1/3 sampai 1/2 umur tanaman. Perkenalkan, saya Ervena Raffi Oktavia dengan NIM 144. Selanjutnya ada teknik pengelolaan gulma. Yang pertama dengan preventif atau pencegahan, yaitu dengan pembersihan lahan dari gulma sebelum membudidayakan tanaman. Yang kedua penyeleksian atau pemisahan biji gulma yang mungkin ikut tercampur di benih atau yang melekat pada alat-alat pertanian. Ketiga penggunaan pupuk kandang yang sudah matang guna mencegah kontaminasi biji gulma. Yang keempat, pencegahan pengangkutan tanaman, tanah, maupun benda yang memberikan potensi pemindahan biji gulma maupun gulma ke lahan budidaya. Yang kedua, ada fisik atau mekanik, merupakan pengelolaan gulma yang dilakukan oleh petani dengan alat-alat pertanian melalui kegiatan pengolahan tanah, pembabatan atau pemangkasan, penggenangan, pembakaran, dan penggunaan mulsa. Yang ketiga ada kimiawi. Pengelolaan gulma secara kimiawi dengan menggunakan herbisida. Cara ini efektif dilakukan karena dapat menghemat waktu dan tenaga. Namun penggunaan herbisida secara terus-menerus pada lahan pertanian berdampak merugikan seperti terjadinya pergeseran gulma dominan, resistensi beberapa jenis gulma, gangguan kesehatan pemakai, serta keracunan pada tanaman dan hewan peliharaan. Aplikasi herbisida sebaiknya dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 7 sampai 8 dan disesuaikan dengan kondisi angin dan curah hujan. Yang keempat ada biologi. Pengelolaan gulma dengan cara biologi dapat dilakukan karena setiap spesies gulma mempunyai musuh alami. Pengelolaan gulma dilakukan dengan menekan populasi gulma dengan musuh alami seperti insekta, fungi, ternak, ikan, dan sebagainya, sehingga keberadaan gulma sudah tidak lagi merugikan. Apabila keadaan ini dapat dipertahankan, usaha pengendalian lain tidak diperlukan. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.